Pada 1556, Ki Ageng Pamanahan memperoleh hadiah tanah dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, penguasa Kesultanan Pajang, atas jasanya membantu menumpas Arya Penangsang. Ia membuka hutan Mentaok di wilayah pedalaman yang kelak berkembang menjadi pusat kekuatan baru bernama Mataram, cikal bakal lahirnya kerajaan besar di Jawa. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan, putranya Danang Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram. Di saat yang sama, Pajang mengalami krisis suksesi dan perebutan kekuasaan internal. Situasi ini dimanfaatkan Sutawijaya untuk memperkuat otonomi Mataram dan perlahan melepaskan diri dari dominasi Pajang. Danang Sutawijaya memproklamasikan diri sebagai Raja Mataram pada tahun 1558 dengan gelar Panembahan Senopati. Ia memusatkan pemerintahan di Kota Gede, yang kemudian menjadi ibu kota awal kerajaan. Langkah ini menandai transformasi Mataram dari kadipaten bawahan menjadi kerajaan merdeka yang ambisius. Lalu, Panembahan Senopati berhasil mengintegrasikan wilayah Pajang ke dalam kekuasaan Mataram setelah melemah akibat konflik internal. Ia juga mengkonsolidasikan bekas wilayah Kesultanan Demak. Cirebon berada di bawah pengaruh buat Kesultanan Mataram, yang ditandai dengan hubungan kekerabatan dan memperkuat legitimasi politik sebagai penerus hegemoni Islam Jawa. Tahun 1590, pasukan gabungan Mataram bersama sekutu dari Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Wilayah ini strategis karena memiliki hubungan dengan elit Jawa Timur. Kemenangan Mataram memperluas pengaruhnya ke pedalaman timur dan memperkuat posisi Senopati dalam menghadapi koalisi musuh di kawasan tersebut. Setahun setelahnya, terjadi kekacauan politik di Kediri setelah wafatnya adipatinya, Pangeran Mas. Situasi ini dimanfaatkan Mataram untuk melakukan intervensi militer. Setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, Senopati mendukung salah satu ahli waris yang tersingkir untuk naik tahta, sehingga Kediri berada di bawah pengaruh politik Mataram. Di sebelah timur, Pasuruan berniat menyatakan tunduk kepada Mataram, namun dihalangi panglimanya, Rangga Kaniten. Dalam kisah tradisional, Senopati menghadapi sang panglima dalam duel dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Pasuruan resmi mengakui kedaulatan Mataram dan memperluas jangkauan kekuasaannya di Jawa Timur. Panembahan Senopati juga mengirim ekspedisi militer ke wilayah Barat Jawa sebagai bagian dari strategi ekspansi. Serangan besar terhadap Kesultanan Banten ditunda, namun pasukan kecil dikirim ke Karawang untuk memperkuat pengaruh Mataram. Langkah ini menunjukkan ambisi hegemoni Mataram hingga perbatasan kekuasaan Banten dan wilayah pesisir barat. Tidak lama setelah itu, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pragola dari Pati. Konflik ini dipicu ketegangan politik, termasuk pengangkatan Ratna Jumilah dari Madiun sebagai permaisuri kedua. Senopati memimpin langsung pasukan Kesultanan Mataram dan berhasil menumpas pemberontakan tersebut, memperkuat otoritasnya di pesisir utara Jawa. Ki Ageng Mangir atau Mangir Wanabaya, pemimpin wilayah Perdikan Mangir yang menolak tunduk kepada Mataram, berhasil ditaklukkan melalui strategi politik. Ia dinikahkan dengan putri Senopati, Roro Pembayun, dalam pernikahan rekayasa. Saat menghadap atau sungkem, ia dibunuh, dan wilayah Mangir pun sepenuhnya berada di bawah kendali Mataram. Akhirnya, pada tahun 1601, Panembahan Senopati wafat di Desa Kajenar, wilayah sekitar Sragen. Ia kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Putra mahkota Raden Mas Jolang naik tahta dengan gelar Susuhunan Anyakrawati, melanjutkan konsolidasi kerajaan yang telah dirintis ayahnya. Pada masa pemerintahan Susuhunan Anyakrawati,
Upaya menaklukkan Surabaya terus dilakukan. Serangan-serangan intensif melemahkan perekonomian Surabaya, tetapi belum mampu menaklukkannya. Dalam konflik ini, pos dagang VOC di Gresik juga sempat terdampak dan terbakar akibat eskalasi perang. Surabaya masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Pada 1613, Susuhunan Anyakralati wafat setelah masa pemerintahan yang diwarnai perang berkelanjutan melawan Surabaya. Ia digantikan oleh putranya, Raden Mas Jatmika, yang kemudian bergelar Sultan Agung. Pergantian ini menjadi titik awal ekspansi besar-besaran Mataram ke berbagai wilayah di Jawa. Sultan Agung memulai kampanye militer besar ke arah timur Jawa. Serangan diarahkan ke wilayah selatan Surabaya, kawasan Tapal Kuda Timur, termasuk Malang, dan kemungkinan Pasuruan. Langkah ini menjadi bagian strategi sistematis untuk mengepung dan melemahkan aliansi Surabaya sebelum penaklukan total beberapa tahun kemudian. Lalu, Sultan Agung memimpin langsung ekspedisi militer ke Wirasaba, wilayah strategis penghubung jalur Sungai Brantas. Penaklukan ini memperluas pengaruh Kesultanan Mataram di Jawa Timur, sementara Surabaya tidak memberikan bantuan militer kepada sekutunya tersebut. Setelah jatuhnya Wirasaba, Surabaya bersama sekutunya melancarkan serangan balasan menuju wilayah Mataram. Namun pasukan mereka berhasil dipukul mundur dalam pertempuran di sekitar Pajang, memperlihatkan keunggulan strategi dan konsolidasi militer Mataram pada masa itu. Pada tahun yang sama, Pajang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Pemberontakan tersebut segera dipadamkan oleh pasukan kerajaan dan para pemimpin lokal yang kalah memilih melarikan diri ke Surabaya untuk mencari perlindungan politik dan militer. Ekspansi berlanjut ke wilayah pesisir utara Jawa dengan ditaklukkannya Lasem pada 1616. Kota pelabuhan ini penting dalam jaringan perdagangan maritim, sehingga keberhasilannya memperlemah posisi aliansi pesisir yang sebelumnya mendukung Surabaya. Setelah itu tentara Mataram berhasil menaklukkan Tuban, kota pelabuhan kuat yang dikenal memiliki tradisi maritim dan galangan kapal. Dengan dikuasainya Tuban, kekuatan laut dan logistik aliansi Surabaya semakin melemah signifikan. Memasuki tahun 1620, Surabaya menjadi target utama kampanye militer Mataram. Kota ini dikepung secara bertahap dengan strategi memutus jalur suplai makanan dan air, menunjukkan pendekatan pengepungan jangka panjang untuk melemahkan pertahanan tanpa pertempuran frontal besar. Di sisi lain di Jawa Barat, Sumedang Larang di bawah pimpinan Arya Surya Diwangsa I memilih tunduk pada 1620. Keputusan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah vasal Mataram, memperluas pengaruh politik kerajaan hingga kawasan Priangan. Usaha terus berlanjut. Sultan Agung memperluas tekanan terhadap jaringan sekutu Surabaya dengan mengirim ekspedisi militer ke Sukadana di Kalimantan Barat. Sukadana memiliki hubungan dagang dan politik dengan kekuatan pesisir Jawa yang memusuhi Mataram. Langkah ini menunjukkan bahwa ambisi Kesultanan Mataram tidak hanya terbatas di Jawa, tetapi juga menyasar jalur perdagangan antar pulau. Setelah menguasai Gresik dan Sidayu, Sultan Agung melanjutkan strategi pengepungan Surabaya dengan membendung Sungai Mas. Selanjutnya Madura berhasil ditaklukkan setelah kampanye militer besar terhadap penguasanya, termasuk Pangeran Cakraningrat. Penaklukan ini sangat penting karena Madura adalah sekutu utama Surabaya dan memiliki kekuatan maritim yang tangguh. Dengan jatuhnya Madura, posisi Surabaya semakin terisolasi dari dukungan regionalnya. Setelah pengepungan panjang sejak 1620, kota Surabaya akhirnya menyerah pada 1625. Strategi pengepungan yang memutus suplai air dan logistik membuat kota melemah tanpa pertempuran besar terakhir. Kejatuhan Surabaya menandai berakhirnya perlawanan utama di Jawa Timur dan mengukuhkan dominasi Mataram atas sebagian besar Pulau Jawa. Tahun 1627 di sisi barat, terjadi pertempuran di wilayah Karawang antara pasukan Mataram di bawah pimpinan Arya Wirasaba melawan kekuatan Kesultanan Banten. Meskipun sempat mengalami tekanan, Mataram akhirnya memperkuat pengaruhnya di daerah tersebut.
Konflik ini tidak berkembang menjadi perang besar karena Banten lebih memusatkan perhatiannya pada persaingannya dengan VOC. Pada 1628, Sultan Agung melancarkan serangan besar ke Batavia yang saat itu dikuasai VOC. Pasukan Mataram bergerak dari pedalaman Jawa menuju benteng Belanda. Namun menghadapi kendala logistik, penyakit, serta pertahanan kuat musuh. 10.000 pasukan dipimpin Tumenggung Baureksa, pasukan Mataram mencoba membendung Sungai Ciliwung. Serangan ini gagal karena persenjataan kurang dan benteng VOC yang kuat. Serangan ini menandai ambisi Mataram mengusir pengaruh Belanda dari Jawa. Tahun 1629, Mataram kembali menyerang Batavia dengan persiapan lebih besar, termasuk upaya memutus jalur suplai VOC. Sultan Agung mengangkat Ki Bodronolo menjadi bupati pertama Kebumen, sekaligus tokoh kunci penyedia logistik bagi pasukan Sultan Agung Mataram. Namun, strategi Belanda yang menghancurkan lumbung logistik Mataram dan kekuatan benteng pertahanan membuat serangan kedua ini juga gagal. Pasukan 14.000 tentara dipimpin Adipati Ukur dan Adipati Junina. Mataram mendirikan lumbung makanan di Karawang dan Cirebon, namun VOC berhasil membakarnya. Pasukan Mataram kembali gagal karena kelaparan dan penyakit. Kegagalan tersebut menjadi titik balik dalam hubungan Mataram dan VOC di Jawa. Pemberontak Priangan, Dipati Ukur yang gagal dalam serangan ke Batavia, berhasil ditangkap di kawasan Gunung Lumbung, Batu Layang, dekat wilayah Cililin, kini Kabupaten Bandung Barat. Setelah ditangkap, Dipati Ukur dibawa ke pusat Kesultanan Mataram dan dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk penegasan otoritas kerajaan di Priangan. Setelah eksekusi Dipati Ukur dan pengikutnya, Sultan Agung memberikan penghargaan kepada 4 penguasa lokal atau umbul yang membantu penangkapannya. Mereka diangkat menjadi bupati di wilayah administratif baru, yakni Bandung, Tasikmalaya, dahulu Sukapura, dan Ranca Ekek, wilayah Parakan Muncang. Kebijakan ini memperkuat integrasi Priangan ke dalam sistem birokrasi Mataram. Pembentukan ini bertujuan memperkuat kontrol Mataram atas daerah strategis perbatasan dengan wilayah pengaruh Banten dan VOC, sekaligus menata ulang pemerintahan pasca konflik sebelumnya. Pada 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya, Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, ibu kota dipindahkan dari Karta ke Pleret. Sebelumnya, Sultan Agung sendiri telah memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Karta sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan dan penataan ulang pusat pemerintahan. Awal pemerintahan Amangkurat I ditandai dengan kebijakan memperbaiki hubungan dengan VOC yang berpusat di Batavia. Melalui perjanjian diplomatik, pemerintah Batavia mengakui Amangkurat I sebagai penguasa sah Mataram dan berjanji mengirim utusan tahunan beserta hadiah. Hubungan ini bertujuan menciptakan stabilitas politik, sekaligus mengamankan kepentingan dagang VOC di Jawa. Amangkurat I juga tercatat langsung melakukan usaha ekspansi dengan mengirim Panglima Wiraguna untuk menundukkan wilayah Blambangan di ujung timur Jawa dari Kerajaan Bali. Namun, menurut sejumlah sumber sejarah Jawa, pengiriman ini juga bermotif politik internal, yakni menjauhkan dan melemahkan Wiraguna yang dianggap berpotensi menjadi ancaman kekuasaan raja di pusat Mataram. Karena banyak pihak yang kurang mendukung dan memusuhi, dipicu oleh tragedi pembantaian ulama dan sikap represif lainnya, pada tahun 1674 pecah pemberontakan besar yang dipimpin Trunojoyo di Madura. Ia memperoleh dukungan dari bangsawan Madura dan sebagian elit Jawa yang tidak puas terhadap kebijakan Amangkurat I. Ia juga didukung oleh Karaeng Galesong dari Makassar dan Panembahan Giri. Pemberontakan ini segera berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas Kesultanan Mataram.
Pada 1676, Trunojoyo berhasil merebut Surabaya dan Pasuruan untuk memperkuat kedudukannya sebelum menyerang Mataram. Setelah itu, dia mengalahkan pasukan Mataram dalam pertempuran di Gegodok, dekat Tuban. Lalu pasukannya bergerak ke barat, menyerang kota-kota pesisir utara seperti Juwana, Pati, Jepara, Kudus, Demak, Semarang, hingga Kendal, mengguncang kekuasaan Mataram di jalur perdagangan utama. Di tahun yang sama, pasukan kerajaan berhasil menahan dan memukul mundur kekuatan Trunojoyo di Jepara. Meskipun tidak menghentikan pemberontakan sepenuhnya, kemenangan ini penting karena Jepara merupakan pelabuhan strategis yang menjadi salah satu basis pertahanan utama Mataram di pesisir utara Jawa. Pada 1677, Trunojoyo menguasai sebagian besar pantai utara Jawa hingga mendekati Cirebon, kecuali Jepara yang tetap bertahan. Namun, ekspansi ke arah barat terhambat oleh kekuatan VOC yang bermarkas di Batavia dan berkepentingan menjaga stabilitas perdagangan serta mencegah kekuasaan baru yang tidak terkendali. Pada tahun yang sama, pasukan VOC berhasil merebut kembali Surabaya dari Trunojoyo. Terdesak, ia mundur ke pedalaman Jawa Timur dan membangun basis kekuatan baru di Kediri, menjadikannya pusat perlawanan lanjutan terhadap Mataram dan sekutunya dari Belanda. Lalu, keraton di Pleret berhasil direbut oleh pasukan pemberontak. Amangkurat I melarikan diri ke arah barat hingga mencapai Tegal, tempat ia wafat. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar putra mahkota merebut kembali Mataram. Putranya kemudian naik tahta sebagai Amangkurat II. Untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II meminta bantuan VOC. Dia menjanjikan VOC pendapatan dari semua kota pelabuhan di pantai utara, termasuk wilayah Priangan. Laksamana Spelman memimpin armada besar Belanda dan pasukan sekutu untuk menangkap Trunojoyo. VOC menyerang kelompok pendukung Trunojoyo di Surabaya dan Madura, lalu berangkat menggempur pasukan Trunojoyo ke Kediri. Trunojoyo tertangkap pada akhir 1679 di lereng Gunung Kelut setelah terdesak. Ia dieksekusi mati oleh Amangkurat II pada tahun 1680. Amangkurat II tidak mampu merebut kembali keraton Pleret dari adiknya, Pangeran Puger. Sebagai langkah strategis, ia membangun pusat pemerintahan baru di wilayah Pajang dan menamakannya Kartasura. Pendirian keraton ini menandai babak baru Kesultanan Mataram pasca krisis besar akibat pemberontakan Trunojoyo. Perang saudara antara Keraton Pleret yang dikuasai Pangeran Puger dan Keraton Kartasura di bawah Amangkurat II meletus sejak November 1680. Konflik ini berakhir pada 28 November 1681 ketika Puger menyerah. Kekalahan tersebut memperkuat posisi Amangkurat II sebagai penguasa sah Mataram dengan dukungan politik dan militer dari VOC. Pada 1683, muncul pemberontakan yang dipimpin Wanakusuma, keturunan Kajoran, di wilayah Gunung Kidul. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari resistensi elit Jawa terhadap pengaruh VOC dan kebijakan raja. Namun, pasukan kerajaan berhasil memadamkan pemberontakan tersebut sebelum meluas menjadi ancaman besar. Kemudian pada tahun 1686 terjadi peristiwa penting ketika Kapten François Tak, perwira VOC, tewas bersama pasukannya dalam bentrokan dengan kelompok Untung Surapati. Surapati kemudian melarikan diri ke Pasuruan dan berhasil menguasainya, lalu diangkat sebagai adipati. Peristiwa ini memperumit hubungan Mataram dengan VOC. Amangkurat II diduga mendukung pemberontakan Kapitan Jonker di Batavia.
VOC menemukan surat-surat yang menunjukkan komunikasi raja dengan Cirebon, Johor, Palembang, bahkan Inggris, berisi ajakan melawan VOC. Temuan ini memperlihatkan politik dua arah Amangkurat II yang secara terbuka bersekutu, tetapi diam-diam berupaya melemahkan VOC. Pada 1703, Amangkurat II wafat, memicu perebutan tahta di Kartasura. Putranya naik sebagai Amangkurat III, namun menghadapi tantangan dari pamannya, Pangeran Puger. Konflik ini menandai awal perang suksesi baru yang kembali melibatkan campur tangan VOC dalam politik internal Mataram. Setelah naik tahta, Amangkurat III mengirim utusan dan pasukan untuk menangkap Pangeran Puger yang menjadi pesaingnya. Namun, Puger lebih dahulu melarikan diri ke Semarang dan mencari dukungan VOC. Peristiwa ini memperuncing konflik dinasti yang kemudian berkembang menjadi Perang Suksesi Jawa. Pangeran Puger yang berada di Semarang memperoleh dukungan militer dan politik dari VOC melalui perjanjian tertentu. Ia kemudian memproklamasikan diri sebagai susuhunan bergelar Pakubuwana I. Pasukan gabungan VOC dan pendukungnya merebut Keraton Kartasura, sementara Amangkurat III melarikan diri ke Ponorogo. Lalu pasukan Kartasura yang didukung VOC serta sekutu dari Madura dan Surabaya menyerbu Pasuruan. Dalam pertempuran tersebut, Untung Surapati tewas. Putra-putranya kemudian bergabung dengan Amangkurat III di Malang, melanjutkan perlawanan terhadap kekuasaan Pakubuwana I dan VOC. Setelah terus diburu pasukan Pakubuwana I, Amangkurat III berpindah-pindah dari Malang ke Blitar, lalu ke Kediri. Dalam kondisi terdesak dan kehilangan dukungan, ia akhirnya menyerah di Surabaya pada 1708. Penyerahan ini mengakhiri fase utama Perang Suksesi Jawa pertama. Pada 1709, VOC memindahkan Amangkurat III ke tahanan di Batavia. Dari sana ia diasingkan ke Sri Lanka, saat itu Ceylon, tempat ia wafat pada 1734. Pengasingan ini menunjukkan kuatnya pengaruh VOC dalam menentukan nasib politik raja-raja Jawa. Jaya Puspita, Bupati Surabaya, memberontak terhadap pemerintahan Pakubuwana I. Setelah mengalami kekalahan, ia mundur ke wilayah Japan, kini dikenal sebagai Mojokerto. Pemberontakan ini memperlihatkan masih rapuhnya stabilitas politik Mataram meski didukung VOC. Pada 1719, Pakubuwana I wafat dan digantikan oleh putranya, Raden Mas Surya Putra yang bergelar Amangkurat IV. Pergantian ini berlangsung di tengah tekanan politik internal dan ketergantungan yang semakin besar terhadap VOC. Amangkurat IV lantas dengan bantuan VOC menumpas pemberontakan Arya Mataram di wilayah Grobogan, Blora, dan Pati. Pemberontak akhirnya ditangkap dan dihukum gantung di Jepara sebagai peringatan bagi elit daerah yang mencoba menentang kekuasaan pusat. Pasukan gabungan Mataram dan VOC menyerang kelompok Pangeran Balitar di Kartasekar. Setelah terdesak, kelompok tersebut mundur ke Malang. Peristiwa ini menunjukkan berlanjutnya konflik lokal yang memanfaatkan lemahnya legitimasi pusat. Pemberontakan di Madiun berhasil dipadamkan pada 1723. Pangeran Purbaya dibuang ke Batavia, sedangkan Arya Dipanegara diasingkan ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kebijakan pengasingan ini mencerminkan praktek VOC dalam mengendalikan elit Jawa yang dianggap berbahaya. Pada 1726, terjadi perselisihan antara Amangkurat IV dan Cakraningrat IV, penguasa Madura Barat. Hubungan keduanya kemudian membaik setelah terjalin ikatan keluarga melalui pernikahan politik, memperkuat aliansi antara Mataram dan Madura. Tidak lama setelah itu, Amangkurat IV wafat, menurut sumber tradisional akibat diracun.
Ia digantikan putranya yang masih berusia 15 tahun, Raden Mas Prabasuyasa, yang naik tahta dengan gelar Pakubuwana II. Naiknya raja muda ini membuka babak baru dinamika politik Mataram abad ke-18. Pada tahun 1742, di tengah kekacauan besar akibat Perang Tionghoa-Jawa, Pakubuwono II menandatangani perjanjian damai dengan VOC di Kartasura. Perjanjian ini menegaskan kembali ketergantungan politik Mataram terhadap VOC demi mempertahankan tahta di tengah gelombang pemberontakan anti-Belanda. Komunitas Tionghoa bersama kelompok pribumi Jawa yang anti-VOC memberontak terhadap kekuasaan Mataram dan Belanda. Mereka mengangkat Amangkurat V, cucu Amangkurat III, sebagai raja tandingan di wilayah Grobogan. Gerakan ini menjadi ancaman serius bagi legitimasi Pakubuwono II. Pasukan Amangkurat V bergerak dari Grobogan menyerbu Salatiga dan Boyolali sebelum akhirnya menjebol benteng Keraton Kartasura. Pakubuwono II terpaksa melarikan diri, sementara Amangkurat V sempat menduduki istana dan memproklamasikan diri sebagai penguasa, menandai puncak krisis dinasti Mataram. Setelah terusir dari Kartasura, Pakubuwono II melarikan diri ke Madiun untuk menghimpun kembali pendukungnya. Ia kemudian mencari dukungan ke Ponorogo dan wilayah sekitarnya, berusaha membangun kembali kekuatan guna merebut tahta dari tangan pemberontak. Cakraningrat IV dari Bangkalan memimpin pasukan yang bersama VOC dan kekuatan Pakubuwono II menyerang Kartasura dari 3 arah: Bengawan Solo, Ngawi, serta Ungaran dan Salatiga. Cakraningrat IV berhasil memukul mundur Amangkurat V yang kemudian melarikan diri ke selatan. VOC lalu mengembalikan Pakubuwono II ke tahta. Pada 1743, Amangkurat V terdesak di sekitar Surabaya. Terpisah dari sekutunya, ia menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainier de Klerk. Setelah ditawan, ia dipindahkan ke Semarang, lalu Batavia, dan akhirnya diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka, mengakhiri klaimnya atas tahta. Pada akhirnya, Pakubuwono II mendirikan keraton baru di Desa Salah sebagai pengganti Kartasura yang rusak akibat perang. Pusat pemerintahan baru ini dinamai Surakarta dan menjadi ibu kota resmi Mataram selanjutnya. Dikenal pula sebagai Kasunanan Surakarta. Pada titik ini, Keraton Mataram sudah berpindah 5 kali. Ketika terjadi perselisihan ketika Gubernur Jenderal Baron van Imhoff menghina Pangeran Mangkubumi di depan umum dan merasa terhina, Mangkubumi meninggalkan Surakarta dan bergabung dengan Raden Mas Said, atau nantinya dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, memulai pemberontakan besar terhadap Mataram dan VOC. Di tengah pemberontakan yang tak kunjung reda, Pakubuwono II menyerahkan kedaulatan Mataram kepada perwakilan VOC, von Hohendorf. Perjanjian ini menjadi titik awal hilangnya kedaulatan penuh kerajaan dan menandai dominasi politik Belanda atas Mataram. Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749. Ia digantikan oleh putranya, Raden Mas Suryadi, yang naik tahta dengan gelar Pakubuwono III. Pergantian ini terjadi dalam situasi kerajaan yang telah kehilangan kedaulatan dan berada di bayang-bayang VOC. Sehari setelah penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC, pihak pemberontak mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai raja tandingan, bergelar Pakubuwono III. Ia didampingi Raden Mas Said sebagai patih di basis pertahanan mereka. Langkah ini merupakan penolakan terhadap dominasi VOC dan kebijakan istana Pakubuwono III yang dianggap terlalu bergantung pada Belanda. Kemudian hubungan antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa mulai retak akibat perbedaan strategi dan kepentingan politik. Perpecahan ini dimanfaatkan VOC yang segera menawarkan jalur perundingan kepada Mangkubumi.
Strategi adu domba tersebut bertujuan melemahkan kekuatan perlawanan bersenjata terhadap Surakarta dan VOC. Perundingan panjang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Isi perjanjian mengakui kedaulatan Pangeran Mangkubumi sebagai Raja baru, bergelar Hamengkubuwono I di Yogyakarta, yang menguasai sekitar separuh wilayah Mataram. Perjanjian ini secara resmi membagi Mataram menjadi dua kekuasaan, Surakarta dan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa merasa dikhianati oleh Mangkubumi karena tidak dilibatkan dalam pembagian kekuasaan. Ia kemudian memusuhi baik Pakubuwono III maupun Hamengkubuwono I. Namun tekanan militer yang terus-menerus membuat posisinya melemah, sehingga sejak 1756 ia bersedia membuka perundingan dengan VOC. Pada 1757, dicapai kesepakatan melalui Perjanjian Salatiga. Pangeran Sambernyawa menyatakan kesetiaan kepada VOC dan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Ia kemudian bergelar Mangkunegara I dan memimpin wilayah otonom bernama Kadipaten Mangkunegaran, hasil pembagian lebih lanjut dari bekas wilayah Kesultanan Mataram. Kasultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran melebur menjadi NKRI pada 1946, setelah sempat menjadi daerah istimewa Surakarta. Masing-masing masih bertahan dengan raja dan adipatinya sebagai simbol budaya dan tanpa kekuasaan. Sedangkan Kasultanan Yogyakarta masih bertahan dan memiliki kedaulatan hingga saat ini, diperintah oleh raja atau sultan.